warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semuanya? Alhamdulillah kembali saya Rofi di Alba menjumpai sahabat semuanya di live streaming pada kesempatan sore hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 25 bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Ya, welcome bagi yang sudah hadir ya, Lord Atep, makasih atas hadirnya. Tema kita pada kesempatan sore hari ini tentang apa ya? Menyambut bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya, teman-teman mungkin sudah banyak melihat ya di sekitaran rumah teman-teman, tempat pekerjaan, jalan-jalan raya sudah banyak dijajakan hewan-hewan kurban, baik dia sapi maupun kambingnya, atau mungkin ada juga kerbau ya dan domba ya. Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu bulan Zulhijjah, saat ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah termasuk di antara arba'atu ashurul hurum ya, arba'atul hurum atau ashurul hurum ya, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu di Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah sebutkan ada 4 bulan yang Allah muliakan, 3 berturut-turut, 1 agak terpisah ya, di antara bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, Muharram, dan lompat sedikit ya di bulan Rajab gitu ya. Jadi bulan-bulan itu menurut perhitungan Allah ada 12 bulan. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi saat ini kita berada di bulan ke-11 ya dalam sistem penanggalan Hijriyah. Nah, di bulan Zulqa'dah ini sendiri, kalau kita melihat kepada sejarah bangsa Arab saat itu ya, mereka ketika memasuki bulan Zulqa'dah mereka menahan diri. Yang bisa kita lakukan dalam rangka kita menjelang memasuki bulan Zulhijjah ya. Yang pertama, kita tentunya muliakan dulu bulan Zulqa'dah. Dengan cara apa? Yang pertama tentunya sesuai dengan bahasa akar kata Zulqa'dah tadi, kita harus bisa mampu menahan diri kita daripada perbuatan dosa dan permusuhan ya. Inilah bulannya kita untuk islah ya. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita, rekanan saudara kerabat kerja kita semuanya yang mungkin punya selisih paham ya, selisih pendapat, atau bahkan mungkin agak melakukan pertengkaran, maka perlu kita damaikan, perlu kita islah gitu ya. Inilah momentum di bulan Zulqa'dah agar kita bisa maknai. Kemudian yang kedua, kita perbaiki hubungan keluarga. Mungkin kita punya semacam ikatan paguyuban di keluarga kita, arisan dan sebagainya, maka kembali kita kuatkan ikatan persaudaraan kita, silaturahim kita, mumpung ini kita akan menjelang di bulan suci Zulhijjah ya, bulan mulia ya, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan juga Muharram nantinya. Perlu kita tinggalkan amal soleh teman-teman ya. Amal soleh itu ada 2 ya, ada yang bersifat umum tidak mengenal waktu ya, dan yang bersifat khusus ya. Sejauh yang saya pahami, amalan di bulan Zulqa'dah tidak ada yang secara khusus ya, semuanya umum saja. Silahkan lanjutkan amal-amal puasa sunnahnya, Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, dan lain sebagainya, agar nanti memasuki bulan Zulhijjah hati kita lebih siap lagi ya. Insya Allah dalam hitungan hari ya, 4 hari ya, atau 5 hari maksimal, kita akan sudah memasuki 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, di mana bulan Zulhijjah ini ada sebuah momentum besar ya, boleh kita katakan sebuah ibadah puncak di kalangan umat Islam. Itu adalah ibadah haji ya, sebagai sebuah ibadah yang paling puncak karena memerlukan persiapan luar biasa ya, jasmani, rohani ya, kemudian material dan imaterialnya. Kalau bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ya, punya bekal yang cukup ya, sehat jasmani rohani, punya ongkos untuk pergi dan pulangnya serta keluarga yang ditinggalkan, dan juga mungkin sudah masuk jadwal panggilannya, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ya. Nah, bagi kita yang juga masih belum diberikan kesempatan waktu tapi ada harta lebih, bisa kita laksanakan ibadah sunnah kurban ya. Hukumnya sunnah kurban adalah sunnah muakkad ya, artinya sunnah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu. Apa indikator mampu? Ya, secara umum adalah dia memiliki harta berupa uang yang tidak digunakan gitu ya. Artinya bisa dialokasikan untuk membeli hewan kurban ya. Kalau kambing sekitaran bisa 3,5 juta sampai 4 juta ya, atau sapi ya bisa dialokasikan. Yang penting itu dari harta-harta yang memang halal milik dia gitu ya.
Nah, bagi mereka-mereka yang belum punya harta untuk berkurban ya, sapi, kambing belum ada sebagainya, maka menurut pendapat Ibnu Abbas diperbolehkan memotong ayam ya, 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, diniatkan untuk berkurban. Soalnya pahala kurban dia dapat. Ini bagi mereka yang belum punya harta, tapi sekedar memotong ayam dipersilahkan. Tapi sifatnya personal ya, tidak perlu dititipkan ke tempat pemotongan ya, seperti musola dan sebagainya. Namun di luar daripada itu semuanya, yang Allah minta dari kita sesungguhnya adalah takwa kita ya, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, nah di bulan Zulqa'dah ini kita berupaya untuk saling memaafkan ya. Jika kita punya salah dengan orang lain punya salah dengan kita, maka kita harus saling redho, saling ikhlas, saling memaafkan ya. Jangan sampai kita memendam rasa benci, rasa kesal sama orang lain, karena penyakit hati lebih sulit disembuhkan sebenarnya daripada penyakit zahir ya. Sekolah pertama adalah keluarga, dan kepala sekolahnya adalah ibunya ya, seperti itu ya. Al-ummu al-madrasatul ula ya, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka ciptakanlah lingkungan rumah kita, rumah tangga kita, rumah yang benar-benar selayaknya surga ya. Nawiru buyutakum bilawatil Quran ya, hiasilah, terangilah rumah kita dengan membaca Al-Quran. Kalau rumah-rumah yang sering diperdengarkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka para penghuni akan tenang ya, jauh daripada pertengkaran, jauh daripada ucapan-ucapan yang tidak manfaat seperti itu. Nah, itulah peran utama ayah, ibu menjadi teladan buat para anak-anak dan anggota lainnya. Nah, jangan sampai justru keluarga ini terasa jauh ya. Jangan sampai di keluarga ini ada anggota keluarga ayah, ibu, anak, kakak semuanya, tapi nggak saling tegur sapa. Kenapa ya tadi? Karena tidak adanya kehangatan dalam rumah ya. Mereka asik dengan dunia masing-masing. Kayak sekarang zaman handphone atau digitalisasi ya. Rumah banyak anggota keluarga tapi sepi. Kenapa? Karena setiap anak asik dengan dunianya, main gamenya ya, nonton film-filmnya di Netflix, di YouTube dan sebagainya, tanpa ada komunikasi dengan anggota keluarga lainnya. Maka penting peran ayah atau ibu untuk membentuk atau sebuah aturan ya. Aturan mungkin bisa disepakati ya, agar tidak otoriter. Sepakat misalkan ketika waktu tidur harus tidur jam 10 malam misalnya ya, data atau wifi dimatikan ya. Kemudian kalau makan malam bersama harus bareng ya, jangan makan malam beda-beda, ada yang makan jam 7, jam 9, jam 8, atau bahkan ada yang larut jam 11. Ini kan tidak baik sebagai sebuah keluarga ya. Nah, keluarga kita harus upayakan keluarga yang merindukan surga ya. Ya, keluarga yang baik memang bukan keluarga yang tanpa masalah. Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Semua keluarga pasti punya masalah. Tapi keluarga yang mau saling mengingatkan adalah keluarga yang memang benar-benar senantiasa dalam kebaikan ya. Nah, Allah berfirman, yang mungkin kita sudah tahu ya, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kata Allah, jagalah dirimu. Jadi Allah meminta kita menjaga diri kita terlebih dahulu, baru diri orang lain, dari keluarga kita ya. Anfusakum wa ahlikum naro ya. Jadi kita jaga jangan sampai diri kita, anak kita ya terjebak pada jurang-jurang kemaksiatan ya. Maka dari itulah perlu namanya saling mengawasi ya, saling melindungi, saling mengayomi. Seorang ayah tidak boleh lepas tangan begitu saja kepada anaknya hanya gara-gara anaknya sudah remaja atau dewasa ya. Dia harus awas, dia harus was-was ketika ada seorang anggota keluarga anaknya yang belum pulang ke rumah padahal sudah jam 10 malam ya, tanpa ada komunikasi. Dia harus tanya, dia harus tahu di mana anaknya, bersama siapa, dan kapan pulangnya. Jangan sampai lepas ya. Nah, zaman sekarang ini luar biasa ya, fitnah akhir zaman ya. Ya, artinya apa? Artinya tanggung jawab kita selaku orang tua tidak hanya sekedar mencari nafkah atau mengejar sukses dunia, tapi juga menjaga agama dalam keluarga kita. Biasakan sholat tepat waktu untuk anak kita di rumahnya, sampai waktu maghrib sudah berbunyi azan kumandangnya, tapi masih ada anak kita yang masih bermain handphone ya di kamarnya ya, atau masih di depan televisi dan sebagainya. Tentunya kita sebagai orang tua yang menjadi teladan contoh ya. Ketika kita mengatakan sholat, kita sudah jalan ke musola bagi kita laki-laki ya, atau bagi ibu ya di rumah ya, mengajarkan akhlak. Karena jangan sampai gara-gara anak kita sering bermain mabar ya, main bareng bersama teman secara online,
cipta ucapan-ucapan yang kurang layak ya, ucapan-ucapan yang kurang patut, yang pada akhirnya akhlak moralitas anak kita merosot ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah ya, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, dan mudah-mudahan nanti kita bisa beribadah dengan lancar ya di bulan Zulhijjah. Ada puasa sunnahnya, ada sholat Idul Adha-nya ya, dan ada hari rayanya. Dan memang Idul Adha merupakan hari raya yang paling besar ya, karena ada 4 hari kita berhari raya di sana ya, di tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11-nya, 12-nya, dan 13-nya. Ada 4 hari kita berhari raya. Kita kemandangan takbir ya, cuma takbirnya yang pertama tanggal 10, setelah itu tanggal 11 sampai 13 takbirnya setelah sholat wajib saja ya, takbirnya takbir mursal ya. Baik, demikian saja saya rasa untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semuanya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.